Endang Junaidi, lahir pada tanggal 2 Juli 1971. Beliau berposisi sebagai seniman yang turun-temurun dari kakek nenek, orang tua, lalu beliau. Beliau mempunyai 2 kakak dan 1 adik yang sama-sama berposisi sebagai seniman. Sanggar yang dimiliki beliau sebelumnya bernama Sari Kancana, yang diambil dari nama orang tua beliau. Sampai pada tahun 2008, sanggar tersebut dihibahkan kepada beliau, dan akhirnya nama sanggar ini diubah menjadi Sanggar Andika yang diambil dari nama anak beliau. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Bangga, silakan. Kang Endang, Kang Endang. Iya. Kayak Kang Gendang gitu ya. Iya. Di sebelumnya kapan sih Akang memulai karir sebagai seniman ini? Awal banget tuh. Kalau awal banget ya kelas 4 SD itu ya. Tahun 81 kalau nggak salah. Tahun 81, mungkin udah lahir ya 81. Sampai 81 saya memulai karir main kenang. Umur 4 tahun. Kelas 4 SD kalau nggak salah, waktu itu saya belajar main kenang ke orang tua saya. Sekarang udah almarhum. Waktu itu lagunya Daun Pulus Keser Bojong. Dan kebetulan waktu itu wakil presidennya Pak Umar Wirahadikusuma ya. Kamil Malik mau nari Daun Pulus Keser Bojong, tidak ada tukang kenang. Nah, dimintalah saya untuk mulai dari situlah saya mungkin bisa sebagai pemusik ya. Awal banget jadi tidak belajar semua dulu, tapi orang tua saya menginginkan kenang dulu, terus kenang. Saya belajar kenang terus. Mungkin awalnya itu. Berarti dari tahun 81 aja, hampir 40 tahun ya. Sudah lama ya. Sekolah berarti orang tua. Masih akan. Yang muda kan. Suka dukanya tuh apa sih, Kang? Suka dukanya nggak dibayar. Dukanya kalau nggak dibayar ya. Kalau dulu kan saya belum profesional ya. Kalau dukanya itu ya kita sering kena marah kalau kita salah main kenang ya. Terus janji tidak tepat. Itu duka sebetulnya karena memang saya belum profesional dan belum disiplin waktu itu ya, belum disiplin untuk menjadi seorang pemusik atau menjadi seorang seniman ya. Dan yang paling dukanya lagi ketika kita tidak dibayar honor gitu ya, karena memang saya juga merasakan sebagai seorang junior waktu itu belum bisa memberikan yang terbaik kepada pemain yang lain gitu ya. Kan biasanya kan kalau pemain kenang itu di order sindang genangna, nah gitu ya. Ketika orang lain mendapat upah, saya hanya melohok gitu ya, hanya bisa melihat oh orang lain tuh dapat bayaran gitu ya, kalau saya enggak. Itulah duka ya itu. Makanya di situ saya mau perbaiki diri terus untuk menjadi seorang seniman, memperdalam lagi ilmunya. Ya kalau sukanya mah banyak ya, diajak jalan-jalan ke luar negeri, itu sukanya itulah. Sukanya banyak, dukanya juga banyak ya. Karena ya kita harus menelan manisnya, pahitnya, asamnya, ya semuanya, asinnya semua kita rasakan gitu ya. Jadi suka dukanya banyak lah. Ya, ini tuh. Udah pernah bikin lagu gitu, Kang? Kalau lagu saya sudah berapa banyak ya. Alhamdulillah ya. Apa teneng STA teh judulnya lupa lagu. Sudah Teh Abdi mungkinnya itu, terus ya Sanggar Andika, terus apa lagi ya, Talus Bogor mungkin ada di YouTube. Silakan ada di YouTube, ada Sanggar Andika, itu Talus Bogor. Saya membuat aransemen dengan memakai bambu ya, arumba, angklungnya ditakol tapi bukan digoyang, tapi karena membuat sebuah lagu harus berkonsep ide garap yang memang tidak sama dengan orang gitu ya. Jadi memang saya membuat sesuatu itu tidak sebentar, tapi harus lama berpikirnya, karena
ini nilai jual, apakah nilai jual ini saya bisa jadi produk bagus atau tidak. Karena memang membuat sebuah garapan itu berawal dari ide konsep. Nah, saya membuat Talus Bogor ini berkaitan dengan yang saya pijak sekarang gitu. Apa sih ciri khas Bogor gitu kan? Oh, punya makanan gitu ya. Oh, mungkin Talus Bogor salah satunya gitu ya. Makanya saya buat lagunya dulu, terus notasi serat kalayang, terus saya koordinasi dengan anak-anak seperti Aden gitu ya. Karena kalau saya mungkin disebutnya seniman jadul, udah kadaluarsa lah mungkin. Kalau Aden, Widi gitu kan angkatan sekarang nih, mereka berkolaborasi musiknya lebih luas gitu ya, mungkin karena memang musik sekarang ini luar biasa ya, musik sekarang luar biasa. Saya ramu, saya minta pendapat ke anak-anak apa yang harus saya perbuat untuk lagu Talus Bogor ini, dan beda dari yang lain gitu. Kebetulan waktu itu ada festival musik di Garut, festival musik tahun 2014 waktu itu saya buat itu. Nah, Dinas Pariwisata meminta saya untuk membuat garapan. Waktu itu festival musik kolaborasi ya. Nah, makanya waktu itu saya buat musik kolaborasi itu mulai dari gamelannya, angklungnya, alat-alat bandnya gitu. Jadi semua saya satukan ramu itu supaya bisa nilainya terjual. Maksudnya kan kalau festival itu harus yang wah nilainya gitu ya. Jadi apa yang harus saya perbuat? Oh, berarti ini. Mungkin ide awalnya itu ya. Jadi salah satu yang paling susah adalah ide garap untuk membuat satu benang merah yang memang kita bisa nyatukan antara lagu, musik, aransemen musik dengan lagunya gitu ya, supaya kerasa ininya apa. Nanti silakan aja, nanti ada di YouTube kolaborasi musik. Terus yang di Bandung Barat juga waktu tahun 2019 itu ada 2 ya. Kalau yang di Festival Bambu itu semua alatnya bambu, Neng. Ya, jadi mulai dari arumba, angklung, suling, kenangnya, semuanya dari bambu. Nah, itu waktu Festival Bambu di Bandung Barat waktu itu 2019. Itu mungkin. Kalau dari sepanjang karirnya Akang, hal apa sih yang paling sulit gitu? Ya, kesulitan saya ketika membuat sebuah garap sebagai musisi itu sarana prasarana yang tidak saya punya. Itu kesulitan yang paling mendalam buat saya ketika saya akan membuat sebuah ide garap yang dari bambu itu ya. Saya kan harus menyediakan angklung, saya harus menyediakan arumba, saya harus menyediakan alat-alat yang lain gitu ya. Nah, itu sarana prasarana yang mungkin kurang mendukung buat saya gitu ya waktu itu mungkin ya. Dan memang kebutuhannya musik bambu gitu, kebutuhannya musik. Kalau musik gamelan mungkin saya sudah punya. Kalau ya goreng-goreng ya ayalah gitu ya, kacapi itu kayak gitu mah ada lah. Gamelan ya, jadi kayak gamelan itu ada. Tapi memang prasarana lain yang belum mendukung gitu. Kalau untuk SDM alhamdulillah ya, karena memang keluarga saya keluarga seniman, kakak saya juga punya anaknya pencipta musik namanya Kang Agus ya, Aden mungkin tahu lah namanya Kang Agus. Jadi saya ke beliau lah membuat sebuah garap, ide saya ke dia, dari dia baru ke anak-anak, lalu kita ini kan. Yang tersulit adalah sarana prasarana yang mungkin saya yang kerasa gitu ya. Ada pesan yang mau disampaikan nggak buat generasi sekarang nih, buat seniman muda sekarang? Ya, pesan saya sih buat anak-anak, cintailah produk sendiri Indonesia dulu lah, karena memang di situ menggali seni tradisi itu sangat luar biasa ya, karena dari musik tradisi itu akan tercipta musik-musik barat, musik itu masuk semua ya. Jadi memang gimana kita cara menggarapnya saja sebetulnya. Nah, ini pesan saya memang kepada anak-anak muda sekarang, cobalah untuk mendengarkan musik-musik daerah, minimal kacapi suling ya,
Pisuling Komo menggelutinya wah luar biasa. Karena siapa lagi yang akan melestarikan dan mendidik budaya kita selain ya kalian inilah. Ya, kalian inilah sebagai generasi penerus yang mungkin saya banyak berharap ya. Saya banyak berharap kepada adik-adik minimal bisa belajar lah ya, bisa belajar main kacapi atau misalnya naon gitu tanya main gamelan gitu. Minimal saya pernah belajar Kang. Alhamdulillah. Ya, dulu juga yang kesini saya pernah nari Kang di CB. Bagus. Ya, jadi memang nah ini pergaulan yang bahaya. Jadi memang sekarang kan sudah masuk musik Korea ya yang karena itulah pokoknya musik ya. Ya tahu sendirilah merenya. Nah di sini juga sama anak-anak di sini TikTokan, tapi mereka tidak menghilangkan seni Sundanya TikToknya gitu. Coba kamu main TikTok tapi ada tarian jaipongannya bisa nggak? Alhamdulillah mereka bisa membuat TikTok tapi dengan tari jaipongan gitu, TikTokan gitu ya. Kita tidak pernah membatasi keinginan anak-anak. Ya, dance-nya harus bisa, tradisionalnya harus kental. Ya, jadi 50-50 lah gitu ya buat generasi sekarang. Dan saya pun bikin musik pun tidak terlalu tradisional sebetulnya, karena anak-anak sekarang pemikirannya lebih ke arah ke musik ya, mereka dengar musik, jeng misalnya gitu ya. Umpama musik ya, yang kan kalau dulu mah nggak ada seperti itu, musik seperti itu zaman saya tuh nggak ada. Tradisi ya tradisi, kalau kontemporer ya kontemporer, jangan disatukan. Tapi sekarang mah sudah disatukan, itu luar biasanya gitu ya. Nah mungkin pesan saya itu aja, mungkin melalui adik-adik dan yang lain saya berpesan untuk lebih mencintai seni budaya kita, karena kalau kita gali kata saya juga akan bagus gitu ya. Nilai jualnya kalau sama anak muda akan lain ya. Kalau saya udah tua mungkin nilai jualnya sudah uzur mungkin ya. sudah gak kepake gitu kalau menggarap sesuatu. Makanya saya kenapa mau kayak anak muda, saya sepantaran Aden. Semua pemain saya sepantaran Aden, jadi sekitar 20 tahunan, 20-25 tahun. Itu supaya mereka bisa mengangkat nilai seni tradisinya. Alhamdulillah mereka sekarang sudah mulai membuka. Ya, Aden juga sudah bikin gitu kan. Galuh, Agus, mereka bikin ini sendiri. Alhamdulillah mereka bisa punya anak buah sendiri sekarang gitu. Nah, pesan itulah yang mungkin yang secara tidak langsung ke mereka, saya tidak pernah ngomong, sok gitu, tidak. Tapi saya merangkul mereka, gitu, sok latihan di sini, anak muda. Kalian lebih mencintai keseniannya sendiri, mungkin itu yang